Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitrananda dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar manajemen dosen Pangmampu oleh Z. Haryanto SHMH. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaannya, saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, dalam ilmu manajemen, terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Pertanyaan kedua, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Dan yang terakhir, jika Anda seorang pimpinan institut pendidikan, motivasi apa yang Anda berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja, dan demi tercapai tujuan, jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu, dalam ilmu manajemen, terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Tolong jelaskan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan, tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Tahap 2, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua, ini memerlukan informasi-informasi keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Tahap ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan masalah dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Dan tahap yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif-alternatif tersebut dapat pemilihan alternatif terbaik. Pemilihan memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Itulah 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jadi, setiap kegiatan yang kita mau lakukan, ada baiknya kita rencanakan terlebih dahulu, supaya apa yang kita inginkan berjalan dengan lancar dan baik seperti apa yang kita inginkan. Kalau kita ingin membuat sesuatu tanpa direncanakan, kemungkinan besar hasilnya tidak seperti yang kita inginkan dan akan berjalan tidak lancar. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, ada berapa teori tentang motivasi? Jelaskan. Teori yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikologi yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini dikemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hakikatnya, yaitu memulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Yang kedua, kebutuhan keamanan, yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta bebas dari ancaman. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan dan sosial, orang tersebut terhadap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri serta dihargai oleh setiap orang. Yang kelima,
kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua, teori Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis, dan materialisatis termasuk kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan hubungan, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dengan mencapai potensi dari secara maksimal. Teori yang dikemukakan oleh Clayton Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori ERG Alderfer, yaitu singkatan dari Existence, Relatedness, and Growth. Yang ketiga, teori kebutuhan McClellan. Seorang psikologis Amerika Serikat yang bernama David McClellan mengemukakan hubungan antara kebutuhan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan pada akhir 1940-an. Teori kebutuhan McClellan diantaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan teori motivator. Yang keempat, teori motivator Sidney Herzberg. Sidney Herzberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Sidney. Teori tersebut didapat dari penelitian terhadap 203 akuntan dan teknisi di area Pittsburgh. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan 2 faktor yang berbeda, yaitu kepuasan dan ketidakpuasan. Dalam bekerja, teori motivator Sidney Herzberg juga dikenal dengan teori 2 faktor. Kepuasan bekerja yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga faktor motivator. Yang kedua, ketidakpuasan bekerja. Faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Sidney. Dan teori terakhir, teori yang kelima, yaitu teori Hiram Fromm. Seorang profesor Kanada bernama Victor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengemukakan sebuah teori motivasi yang beranggapan bahwa orang-orang bermotivasi melakukan suatu karena menginginkan suatu yang hasil yang diharapkan. Teori tersebut kemudian dikenal dengan sebutan teori harapan ekspektansi teori. Terdapat 3 konsep teori harapan Fromm, yaitu harapan, yaitu kepercayaan seorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Effort, usaha atau performance kinerja. Yang kedua, instrumentality, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil tertentu. Performance, kinerja atau outcome atau hasil. Yang terakhir, valensi atau valence, yaitu mengarah pada nilai positif dan negatif yang dirujuk oleh orang-orang terdapat sebuah hasil. Nah, itulah 4 teori tentang motivasi menurut para ahli. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhirnya adalah, jika Anda seorang pemimpin institut pendidikan, motivasi apa yang Anda bisa berikan dan sampaikan kepada seluruh komponen yang terdapat dalam struktur organisasi kerja dan Anda? Demi tujuan, jelaskan dan ilustrasikan motivasi yang dimaksud. Jika saya seorang pemimpin dalam institut pendidikan, hal yang pertama saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menjadi pimpinan yang baik bagi karyawan-karyawan saya. Contoh hal kecil, jika karyawan saya membuat kesalahan, saya tidak akan mulai untuk menegurnya dengan keras, tapi saya akan menegurnya dengan tidak terlalu keras, tapi bisa memotivasi dia agar pekerjaan itu menjadi lebih baik lagi. Karena jika saya menegurnya dengan keras, maka karyawan-karyawan saya itu tidak akan termotivasi bahwa kerjaannya mereka itu yang mereka kerjakan itu tidak bagus. Jika saya menegurnya dengan baik dan menyadarkan dia bahwa pekerjaannya itu salah, maka mereka akan termotivasi akan membenarkan pekerjaan mereka tersebut. Dan
mereka tidak akan tertekan dengan saya. Mungkin itu saja jawaban yang terakhir menurut saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.